Pagi di Terminal Sidomukti selalu dimulai dengan napas yang sama, pelan, teratur, dan damai. Cahaya matahari menyelinap di sela atap seng yang sudah memudar warnanya, memantul di genangan air sisa hujan malam tadi. Suara mesin bas yang dipanaskan bercampur dengan teriakan kenek memanggil penumpang, membentuk irama yang telah bertahun-tahun menjadi nyanyian hidup tempat itu. Tak ada bentakan, tak ada ancaman, hanya rutinitas yang mengalir seperti sungai yang sabar. Para pedagang kaki lima berjejer rapi di sisi terminal, seolah memahami batas yang tak pernah tertulis. Penjual kopi menuang air panas dengan tangan cekatan, aroma pahitnya bercampur dengan bau solar yang melekat di udara. Tukang koran melangkah ringan, menyodorkan berita pagi dengan senyum yang tulus. Di sini, setiap orang tahu posisinya, dan setiap posisi dihormati. Terminal Sidomukti bukan sekadar tempat singgah, melainkan rumah kedua bagi mereka yang menggantungkan hidup pada roda dan waktu. Keamanan di terminal ini bukan dijaga oleh otot atau teriakan, melainkan oleh kesepakatan sunyi yang telah lama terbangun. Para sopir saling mengenal, saling menegur, dan saling menjaga. Jika ada pendatang yang bertingkah, cukup satu tatapan dari para senior, maka masalah selesai sebelum lahir. Premanisme yang dulu pernah singgah telah lama lenyap, terkubur oleh kesadaran bersama bahwa ketertiban lebih menguntungkan daripada ketakutan. Di sudut yang paling ramai, berdirilah sebuah kios kecil dengan papan kayu lusuh bertuliskan tangan, kue tradisional, Mang Juli. Kios itu sederhana, namun selalu dikerubungi pembeli. Mang Juli, lelaki berusia 50 tahun, menyapa setiap orang dengan senyum yang sama, senyum yang hangat, seolah ia tak pernah mengenal kerasnya dunia. Tangannya cekatan membungkus kue, matanya teduh, dan suaranya pelan namun menenangkan. Tak ada yang istimewa dari penampilannya. Baju lusuh, celana sederhana, dan sandal yang telah menua bersamanya. Namun ada sesuatu yang membuat orang segan, ketenangan Mang Juli. Ia tak pernah terlibat cekcok, tak pernah meninggikan suara, bahkan ketika dagangannya tertabrak atau uangnya kurang. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, rezeki sudah ada yang ngatur." Anak-anak terminal menyukainya. Para sopir sering menitipkan tas di kiosnya tanpa rasa khawatir. Mang Juli adalah simbol kepercayaan, fondasi kecil dari ketertiban besar yang berdiri di Terminal Sidomukti. Ia seperti paku tua yang menahan papan rumah agar tetap kokoh, tak terlihat penting, namun ketika dicabut, segalanya bisa runtuh. Tak seorang pun tahu bahwa di balik senyum itu tersimpan sejarah panjang yang terkubur rapi. Tak ada yang curiga bahwa langkah pelan Mang Juli pernah mengguncang dunia gelap yang tak terjamah hukum. Di mata semua orang, ia hanyalah penjual kue yang memilih hidup damai, seolah masa lalunya hanyalah halaman kosong yang tak pernah ditulisi. Pagi itu berlalu seperti biasa, tanpa firasat buruk. Namun ketenangan yang terlalu lama seringkali hanya jeda sebelum badai. Terminal Sidomukti tak tahu bahwa hari-hari damainya sedang menghitung mundur. Sebab, ketika sebuah tempat terlalu lama aman, kejahatan akan datang dengan cara paling kejam, mengoyak ketenangan yang paling mereka banggakan. Menjelang siang, panas mulai menggantung rendah di Terminal Sidomukti. Debu beterbangan setiap kali bas datang dan pergi, menempel di kulit, pakaian, dan napas siapapun yang berlama-lama di sana. Suasana masih tampak normal, terlalu normal, seolah terminal sengaja menyembunyikan sesuatu yang akan segera terjadi. Tawa penumpang, teriakan kenek, dan denting koin masih terdengar, namun ada jeda aneh di udara, seperti detik sunyi sebelum kaca pecah. Dari kejauhan, terdengar suara motor meraung kasar, memotong irama terminal yang tertib. Satu motor, lalu dua, lalu lima, beriringan tanpa peduli jalur. Beberapa sopir saling pandang, ada sesuatu yang tak beres dari cara mereka masuk, lambat, sengaja menarik perhatian, dan penuh sikap menantang. Debu mengepul tinggi di belakang mereka, seolah mengiringi kedatangan bayangan gelap yang lama tak singgah di tempat itu. Mereka berhenti tepat di tengah area terminal. Helm dilepas dengan gerakan malas namun penuh ancaman. Rambut gimbal kusut, tubuh penuh tato, mata liar tanpa rasa takut, dialah Samro Gimbal. Namanya tak diucapkan, tapi auranya berbicara lebih keras dari suara apapun. Anak buahnya berdiri menyebar, menutup jalur, mematikan arus normal terminal seperti menyumbat nadi. Obrolan berhenti satu per satu. Beberapa penumpang memilih menjauh, para pedagang menunduk pura-pura sibuk. Kenek yang biasanya lantang kini menelan suaranya sendiri. Terminal Sidomukti belum lupa rasa takut, ia hanya lama tak mencicipinya. Dan kini,
Rasa itu kembali, pahit dan menyesakkan. Samro melangkah santai, seolah terminal ini adalah miliknya. Sepatunya menghantam aspal dengan suara keras, setiap langkahnya seperti ketukan palu. Ia menatap kios-kios satu persatu, senyum miring terbit di sudut bibirnya. Tempatnya enak, gumamnya. Sayang kalau gak ada yang ngatur. Tanpa banyak bicara, arah langkahnya berhenti di kios Mang Juli. Aroma kue hangat masih menguar, kontras dengan bau keringat dan asap rokok yang dibawa Samro. Mang Juli mengangkat wajahnya, tetap dengan senyum yang sama, seolah yang berdiri di depannya hanyalah pembeli biasa. "Mau beli apa, Mas?" tanyanya pelan. Samro tertawa pendek, tawa yang tak mengandung humor. Ia menepuk meja kios dengan keras hingga kue bergetar. "Bukan beli," katanya dingin. "Mulai hari ini, lo setor. Biar dagangan lo aman." Kata aman meluncur dari mulutnya seperti ancaman telanjang. Mang Juli terdiam sesaat, matanya menatap wajah Samro, bukan dengan takut, tapi dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di sekeliling mereka, terminal menahan napas. Tak ada yang tahu bahwa inilah detik pertama dari rangkaian peristiwa berdarah. Sebuah sentuhan kecil pada keseimbangan lama, dan seluruh terminal Sidomukti akan segera berubah selamanya. Udara di sekitar kios Mang Juli terasa menegang, seolah panas yang tiba-tiba berubah menjadi bara yang siap membakar siapapun yang berdiri terlalu dekat. Anak buah Samro berdiri setengah melingkar, menutup pandangan orang-orang yang ingin tahu namun takut mendekat. Terminal Sidomukti yang biasanya riuh kini dipenuhi bisikan cemas, langkah kaki yang dipercepat, dan tatapan mata yang memilih berpaling demi keselamatan diri. Mang Juli menghela napas pelan. Tangannya yang keriput masih memegang kertas pembungkus kue, jari-jarinya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia tahu persis jenis manusia yang berdiri di depannya. Manusia yang hidup dari ketakutan orang lain. Namun Mang Juli memilih diam, menimbang damai yang selama ini ia jaga. "Berapa?" tanyanya singkat, suaranya rendah namun jelas. Pertanyaan itu membuat Samro terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Tawa Samro meledak, memantul di dinding terminal, memancing tawa kasar anak buahnya. Bagi mereka, sikap tenang Mang Juli hanyalah kelemahan yang siap diperas. "Pinter," kata Samro sambil mendekatkan wajahnya. 100.000 sehari. Anggap aja uang jaga. Tangannya menyambar salah satu kue tanpa izin, menggigitnya sembarangan, lalu meludah kecil ke tanah. Sebuah penghinaan yang disengaja, ditujukan bukan pada kue, melainkan pada harga diri penjualnya. Mang Juli membuka laci kayu tua di bawah meja. Diambilnya uang hasil jualan pagi itu, dihitung perlahan, seolah setiap lembar memiliki berat tersendiri. Saat uang itu berpindah tangan, bukan hanya kertas yang diserahkan, melainkan sebuah kesabaran yang terpotong sebagian. Namun wajah Mang Juli tetap datar, senyumnya tak benar-benar hilang. Samro menerima uang itu, menepuk-nepuknya ke telapak tangan Mang Juli sebelum memasukkannya ke saku. "Pinter lo," katanya lagi. "Terminal ini butuh orang-orang yang tahu diri." Ia berbalik, memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur, seolah kemenangan kecil telah diraih. Namun sebelum melangkah pergi, Samro berhenti. Ia menoleh, matanya menyapu wajah Mang Juli dari atas ke bawah. "Oh ya," ujarnya santai tapi menusuk, "jangan sok suci di sini. Dunia gak pernah ramah sama orang polos." Ucapannya disertai tawa sinis yang meninggalkan luka tak terlihat. Mang Juli hanya mengangguk pelan. Tapi di balik tatapan teduh itu, sesuatu bergerak. Sebuah kenangan lama, suara lama, dan aroma darah yang pernah ia kubur dalam-dalam, berdesir pelan di dadanya. Ia menatap punggung Samro yang menjauh, dan untuk sesaat, terminal Sidomukti seolah melihat bayangan lain berdiri di sana, bukan penjual kue, melainkan seseorang yang dulu ditakuti banyak nama besar. Hari itu berakhir dengan terminal yang tampak kembali normal. Namun bagi Mang Juli, garis tak kasat mata telah dilangkahi. Palakan pertama mungkin selesai dengan uang, tapi ia tahu betul, orang seperti Samro tak pernah puas sekali. Dan ketika kesabaran diuji berulang kali, bahkan air paling tenang pun mampu berubah menjadi gelombang yang menenggelamkan segalanya. Hari berikutnya, terminal Sidomukti kembali bergeliat sejak subuh. Namun ketenangannya tak lagi utuh. Ada rasa was-was yang menggantung, seperti kabut tipis yang menutupi pandangan. Para pedagang saling bertukar pandang tanpa bicara, para sopir lebih sering melirik ke arah pintu masuk terminal.
Semua orang menunggu sesuatu yang tak ingin mereka sebutkan dengan kata-kata. Mang Juli membuka kiosnya lebih awal dari biasanya. Tangannya tetap cekatan menata kue, tapi sorot matanya lebih dalam, lebih waspada. Ia tahu, palakan kemarin bukan akhir. Orang seperti Samro selalu kembali, bukan karena butuh uang, melainkan karena menikmati kekuasaan. Mang Juli memilih tetap berdiri di tempatnya, seolah menantang nasib dengan ketenangan yang sengaja ia pertahankan. Menjelang siang, suara motor itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih berani. Debu kembali mengepul, dan jantung terminal kembali dipukul oleh rasa takut yang sama. Samro Gimbal turun dari motor dengan senyum lebar, seperti seseorang yang pulang ke rumahnya sendiri. Anak buahnya tertawa, bersiul, dan sengaja menyenggol para pedagang saat lewat. Tanpa basa-basi, Samro menghampiri kios Mang Juli. "Masih jualan?" ejeknya sambil menendang kaki meja kios hingga bergetar. Beberapa kue hampir jatuh. Mang Juli sigap menahannya, lalu menatap Samro dengan wajah datar. "Rezeki harus dijemput," jawabnya pelan. Kalimat sederhana itu justru membuat Samro tersenyum miring, senyum orang yang merasa ditantang. Samro mengambil satu nampan kue, mengangkatnya tinggi-tinggi. "Ini yang kemarin gue makan, iya," katanya keras, memastikan semua orang mendengar. Lalu, tanpa ragu, ia membanting nampan itu ke tanah. Kue berserakan, hancur, diinjak sepatu-sepatu kotor anak buahnya. Tawa pecah. Terminal terdiam. Mang Juli berlutut, memunguti sisa kue yang remuk. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang mulai mengetuk keras dari dalam. Ia masih diam, masih memilih menelan rasa pahit itu sendirian. Di kepalanya, sebuah suara lama berbisik, mengingatkan siapa dirinya dulu. Namun ia memejamkan mata, mencoba menguburnya kembali. "Besok jangan telat setor," kata Samro sambil meludah di dekat tangan Mang Juli. "Atau gue tutup kios lo sekalian." Ia menepuk kepala Mang Juli pelan, sebuah sentuhan yang lebih hina daripada pukulan. Sentuhan itu seperti kunci yang diputar di pintu kenangan kelam yang lama terkunci. Saat Samro pergi, tak ada yang berani mendekat. Mang Juli berdiri perlahan, membersihkan tangannya. Ia tersenyum tipis pada seorang anak kecil yang menatapnya dengan mata basah. "Tidak apa-apa," katanya lirih. Namun ketika ia menoleh ke arah pintu masuk terminal, senyum itu lenyap. Di sana, ketenangan mulai retak, dan penghinaan kedua telah menorehkan luka yang tak lagi bisa disembuhkan dengan diam. Pagi itu langit di atas terminal Sidomukti tampak muram, seolah ikut memikul beban yang menggantung di dada para penghuninya. Angin berembus pelan, membawa sisa aroma kue dan debu aspal yang bercampur menjadi satu. Mang Juli datang seperti biasa, menata dagangannya dengan tangan yang kini lebih tenang dari kemarin, ketenangan yang aneh, terlalu tenang untuk seseorang yang telah dipermalukan 2 kali. Orang-orang memperhatikannya diam-diam, tak ada yang berani bertanya, tak ada yang berani menasihati. Mereka tahu, campur tangan hanya akan mengundang bahaya. Terminal Sidomukti hidup dalam aturan tak tertulis, selamatkan diri sendiri dulu. Namun di balik sikap itu, ada doa-doa kecil yang dipanjatkan dalam hati agar hari ini Samro tak muncul. Doa itu tak pernah didengar. Menjelang siang, suara motor kembali mengoyak udara. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Samro Gimbal datang dengan wajah lebih bengis, seolah membawa niat yang telah diputuskan sejak semalam. Ia turun dari motor, mengibas rambut gimbalnya, lalu menepuk-nepuk parang kecil yang terselip di pinggang, bukan untuk dipakai, tapi untuk ditunjukkan. "Mana penjual kue kesayangan gue?" teriak Samro. Tawanya pecah, diikuti suara langkah berat anak buahnya yang menyebar. Mang Juli menatap mereka tanpa berubah posisi. Ia berdiri tegak, kedua kakinya menapak kuat di lantai terminal, seperti akar yang menembus tanah. Samro menghampiri, lalu tanpa peringatan, menyapu meja kios dengan tangannya. Kue-kue berhamburan, jatuh dan hancur. "Hari ini beda," katanya dingin. "Bukan cuma setor, lo minta maaf di depan semua orang. Ngaku kalau lo cuma pedagang kecil yang hidup karena belas kasihan gue." Kata-kata itu ditujukan untuk menusuk, bukan sekadar merendahkan. Terminal membeku, semua mata tertuju pada Mang Juli. Untuk pertama kalinya, ia tak langsung merunduk. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya bertemu dengan mata Samro, dan sesuatu berubah. Tak ada amarah meledak, tak ada teriakan. Hanya tatapan kosong yang dalam, seperti lubang gelap yang menyimpan ribuan kisah berdarah.
Cukup, ucap Mang Juli pelan. Satu kata, namun beratnya seperti palu. Anak buah Samro tertawa, mengira itu lelucon terakhir sebelum penderitaan berikutnya. Samro mendekatkan wajahnya, menantang. Cukup apanya, ejeknya, lo pikir bisa ngelawan gue? Mang Juli melangkah satu langkah maju. Suasana mendadak sunyi. Detak jantung orang-orang seolah terdengar di udara. Untuk pertama kalinya sejak Samro datang, terminal merasakan perubahan arah, seperti kompas yang tiba-tiba berputar. Di mata Mang Juli, tak ada lagi penjual kue yang pasrah. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa seseorang yang pernah berdiri di puncak kekuasaan gelap. Palakan ketiga tak berakhir dengan uang. Ia berakhir dengan keputusan. Di dalam dada Mang Juli, pintu masa lalu telah terbuka sepenuhnya. Dan ketika pintu itu terbuka, tak ada jalan kembali. Terminal Sido Mukti belum tahu bahwa darah yang akan mengalir nanti berakar dari satu kata sederhana yang diucapkan hari ini, cukup. Setelah kata cukup itu meluncur, waktu seakan melambat di terminal Sido Mukti. Samro masih berdiri di depan Mang Juli, senyum mengejeknya menggantung kaku, seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang tak seharusnya diucapkan. Anak buahnya saling pandang, ragu untuk tertawa atau bersiap. Udara terasa berat, menekan dada. Siapapun yang menyaksikan, seperti firasat buruk yang mulai menemukan bentuknya. Mang Juli menunduk, memunguti satu kue yang tersisa utuh. Ia membersihkan debu di permukaannya dengan gerakan pelan, hampir penuh kasih. Namun di balik gerakan sederhana itu, pikirannya berlari jauh, menembus lorong waktu yang selama ini ia kunci rapat. Suara tembakan, jerit pengkhianatan, dan bau besi darah kembali menyergap, menyatu dengan denyut nadi yang kini berdetak lebih keras. Dulu, ia juga berdiri di tempat seperti ini, dikelilingi orang-orang yang mengira kekuasaan bisa dibeli dengan ancaman. Dulu, satu anggukan kepalanya cukup untuk menghentikan nyawa. 5 nama besar pernah berdiri di bawah bayangannya, 5 pemimpin mafia yang disegani, yang tak pernah mengambil keputusan tanpa restunya. Semua itu kini terasa jauh, namun tak pernah benar-benar mati. Samro tertawa kecil, memecah kesunyian. Jangan sok berani, kek, katanya sinis. Lo pikir omongan lo bikin gue takut? Ia mendekat lagi, jarak mereka kini hanya sejengkal. Bau rokok dan keringat bercampur di udara. Samro tak tahu, atau tak mau tahu, bahwa ia sedang berdiri terlalu dekat dengan masa lalu yang berbahaya. Mang Juli mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, senyum itu hilang sepenuhnya. Matanya tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Tatapan yang tak mencari belas kasihan, tak pula memancing amarah. Tatapan seorang yang telah melihat terlalu banyak kematian untuk merasa takut. Beberapa orang di sekitar terminal merinding tanpa tahu sebabnya. Pergilah, kata Mang Juli lirih namun tegas. Bawa anak buahmu, jangan kembali. Kalimat itu bukan permohonan. Ia terdengar seperti peringatan terakhir, tenang, singkat, dan final. Beberapa anak buah Samro mulai gelisah, naluri mereka menangkap sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Samro terdiam sejenak, lalu tertawa keras, menepuk bahu Mang Juli dengan kasar. Lo lucu, katanya, justru orang kayak lo yang paling gampang dipatahkan. Ia memberi isyarat mundur, bukan karena takut, melainkan karena ingin menikmati ketakutan yang ia kira telah ia tanamkan. Saat rombongan Samro menjauh, Mang Juli berdiri sendirian di kiosnya. Terminal perlahan kembali bernapas, namun tak seorang pun berani mendekat. Mang Juli menatap punggung-punggung yang pergi itu, dan dalam hatinya, sebuah sumpah lama terucap kembali, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengakhiri kekacauan yang mengancam kedamaian. Hari itu, Mang Juli menutup kios lebih awal. Ia melangkah pergi dengan punggung tegak, meninggalkan terminal Sido Mukti dalam kebisuan yang syarat makna. Masa lalu yang telah ia kubur kini benar-benar terbangun. Dan ketika masa lalu bangkit, ia tak pernah datang sendirian, ia datang membawa akhir. Malam turun di terminal Sido Mukti dengan langkah pelan namun berat. Lampu-lampu neon menyala satu persatu, memantulkan bayangan panjang di lantai yang siangnya penuh jejak kaki. Kios Mang Juli tertutup rapat, pemandangan yang jarang terjadi. Ketidakhadirannya justru lebih berisik daripada teriakan kenek. Orang-orang berbisik, menebak-nebak, merasa ada sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak di bawah permukaan. Di sudut terminal, beberapa sopir tua berkumpul. Mereka saling bertukar cerita masa lalu, potongan ingatan yang selama ini terkubur.
Ada yang teringat tatapan Mang Juli saat siang tadi, tatapan yang tak seharusnya dimiliki penjual kue. Itu mata orang yang pernah memerintah, gumam salah satu dari mereka. Kalimat itu melayang, tak ditanggapi, tapi menancap di kepala yang mendengar. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari keramaian, Mang Juli duduk sendiri. Ia membersihkan tangannya dengan air mengalir, seolah ingin menghapus sesuatu yang menempel di kulit. Bukan darah, belum, melainkan kenangan. Ia menatap pantulan wajahnya di air. Keriput, letih, namun menyimpan garis tegas yang tak pernah benar-benar hilang. Topeng kesederhanaan yang ia pakai bertahun-tahun mulai retak. Ponsel tua di sakunya bergetar. Satu pesan masuk, singkat, tanpa nama. Masih ingat kami? Mang Juli memejamkan mata. 5 wajah muncul di benaknya, 5 pemimpin yang dulu menyebut namanya dengan hormat atau takut. Ia tak membalas. Tak perlu. Pesan itu sendiri sudah cukup. Dunia lama telah mencium bau bangkitnya sesuatu yang lama tertidur. Di sisi lain kota, Samro Gimbal duduk gelisah. Ia tertawa keras di hadapan anak buahnya, membual tentang penjual kue yang sok jago. Namun ketika sendirian, tangannya tak berhenti meremas rokok. Ada keganjilan yang mengganggunya, bukan ancaman, melainkan ketenangan Mang Juli yang tak bisa ia pahami. Ketakutan yang tak ia akui mulai merayap pelan. Kabar bergerak lebih cepat dari motor. Nama, Juli, mulai beredar, dibisikkan dengan hati-hati di lingkaran gelap. Bukan sebagai penjual kue, melainkan sebagai legenda yang seharusnya tak pernah kembali. Beberapa orang memilih menjauh dari Samro, alasan mereka samar, wajah mereka menunduk. Kekuasaan yang dibangun di atas teror selalu rapuh saat rumor mulai berbisik. Menjelang dini hari, Mang Juli berdiri, mengenakan jaket sederhana. Ia menghela napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya menerima beban yang selama ini ia hindari. Ia tak mencari perang, tapi ia tak akan lari dari akhir. Di kepalanya, sebuah rencana tersusun, tenang, rapi, tanpa amarah berlebihan. Cara lama, cara yang ia sumpahi untuk tak pernah digunakan lagi. Ketika fajar hampir menyentuh langit, terminal Sidomukti masih tampak tenang. Namun ketenangan itu palsu, seperti kaca tipis di atas jurang. Topeng telah retak, nama lama telah terucap, dan saat nama itu bergaung, tak ada yang bisa menghentikan apa yang akan datang berikutnya. Pagi itu terminal Sidomukti terbangun dengan rasa yang berbeda. Bukan karena keributan, melainkan karena keheningan yang terlalu rapi. Mang Juli kembali membuka kiosnya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kue tersusun rapi, senyum tipis kembali terpasang. Namun orang-orang yang peka merasakan perubahan, langkah Mang Juli lebih mantap, tatapannya lebih tajam, dan geraknya penuh perhitungan. Ia bukan lagi orang yang menunggu keadaan, ia orang yang siap mengakhiri sesuatu. Beberapa wajah asing terlihat di sudut terminal. Mereka tak berbuat apa-apa, hanya duduk, berdiri, atau pura-pura menjadi penumpang. Namun cara mereka mengamati terlalu terlatih untuk sekadar kebetulan. Mang Juli menyadari kehadiran mereka tanpa menoleh. Ia mengenali bahasa tubuh itu, bahasa lama dari dunia yang dulu ia tinggalkan. Dunia yang kini mengetuk kembali pintunya. Di benaknya, masa lalu terurai jelas. 5 pemimpin mafia pernah duduk semeja dengannya, menunggu keputusan dari satu orang bernama Juli. Bukan karena ia paling kejam, melainkan karena ia paling tenang saat darah mengalir. Ia tahu kapan harus berhenti, dan kapan harus menyelesaikan. Itulah yang membuat namanya disegani, dan ditakuti. Ketika ia menghilang, kekosongan itu tak pernah benar-benar terisi. Sebuah bus berhenti mendadak. Dari balik kaca, seorang pria tua menatap kios Mang Juli dengan mata membesar. Ia turun perlahan, berjalan mendekat, lalu berhenti beberapa langkah. "Juli," katanya setengah berbisik, seolah menyebut nama terlarang. Mang Juli menoleh, mengangguk singkat. Tak ada pelukan, tak ada basa-basi. Hanya pengakuan sunyi bahwa legenda itu nyata. Kabar menyebar cepat. Nama Juli bukan lagi sekadar rumor. Ia kini kepastian. Beberapa orang yang semalam masih tertawa bersama Samro, pagi itu memilih tak datang. Telepon-telepon tak diangkat. Pesan-pesan tak dibalas. Kekuasaan Samro mulai keropos dari dalam, bukan karena serangan, melainkan karena ketakutan yang akhirnya menemukan alamatnya. Samro mendengar kabar itu dengan wajah mengeras. "Omong kosong," katanya, memukul meja. Namun amarahnya tak menutup getar halus di suaranya.
Ia memerintahkan anak buahnya bersiap, lebih karena panik daripada strategi. Dalam dunia kekerasan, ada satu hukum tak tertulis, jika nama lama kembali disebut, pertumpahan darah biasanya mengikuti. Sementara itu, Mang Juli melayani pembeli terakhir pagi itu, lalu menutup kiosnya lebih cepat. Ia menatap terminal, tempat yang ia lindungi dengan diam selama bertahun-tahun. Sebentar lagi, gumamnya, bukan ancaman, bukan janji. Hanya kepastian yang telah ia terima dengan tenang. Di kejauhan, awan menggantung berat. Terminal Sido Mukti berdiri di persimpangan takdir. Nama yang pernah ditakuti kini kembali bernafas. Dan ketika sebuah nama menjadi lebih tajam dari senjata, darah biasanya hanya tinggal menunggu waktu. Siang menjelang sore ketika terminal Sido Mukti kembali dipenuhi suara mesin dan langkah kaki, namun ketegangannya kian menebal. Wajah-wajah yang datang tampak berhati-hati, seperti memasuki wilayah yang sewaktu-waktu bisa meledak. Nama Juli telah beredar luas, dan setiap bisikan membawa satu pesan yang sama, badai akan segera tiba. Di antara keramaian itu, Mang Juli berjalan perlahan menyusuri terminal, memperhatikan setiap sudut seolah mengucapkan selamat tinggal pada ketenangan yang lama ia jaga. Di markas kecilnya, Samro Gimbal mengumpulkan anak buah. Asap rokok menggantung tebal, bercampur bau keringat dan kegelisahan. Ia berusaha tampak percaya diri, berbicara lantang tentang rencana dan kekuatan. Namun sorot matanya tak lagi liar, ia kini gelisah. Setiap kali nama Juli disebut, tangannya refleks mengepal. Ia tahu, musuh yang tenang lebih berbahaya daripada 100 ancaman kosong. Gue gak peduli siapa dia dulu, hardik Samro. Sekarang dia cuma penjual kue. Kata-kata itu diucapkan berulang-ulang, seperti mantra untuk menenangkan diri sendiri. Beberapa anak buah mengangguk, tapi sebagian lainnya saling pandang. Mereka pernah mendengar cerita tentang satu orang yang membuat 5 pemimpin mafia duduk menunduk. Cerita itu tak mudah dihapus dengan teriakan. Sore itu, Samro memutuskan langkah nekat. Ia ingin mengakhiri semua sebelum rumor menjadi kenyataan. Dengan konvoi motor yang lebih besar dari sebelumnya, ia bergerak menuju terminal Sido Mukti. Deru mesin meraung, menandai kedatangan bukan sekadar ancaman, melainkan perang yang sengaja dipanggil. Orang-orang di terminal mulai menjauh, naluri mereka membaca bahaya yang semakin dekat. Mang Juli berdiri di tengah terminal saat suara itu tiba. Ia tak bersembunyi, tak ada senjata di tangannya, hanya ketenangan yang terasa mengintimidasi. Beberapa wajah asing yang sejak pagi mengawasi kini bergerak pelan, menutup jalur, memastikan warga menjauh. Tanpa aba-aba, sebuah formasi terbentuk rapi, senyap, dan terlatih. Samro turun dari motor, menatap Mang Juli dengan campuran marah dan ragu. Lo pikir semua ini bikin gue mundur? Teriaknya. Mang Juli tak menjawab, ia hanya menatap, tatapan yang membuat kata-kata terasa tak perlu. Dalam diam itu, Samro merasakan sesuatu yang jarang ia akui, penyesalan yang terlambat. Benturan pertama terjadi cepat, teriakan, langkah berlari, dan bunyi benda jatuh bersahutan. Anak buah Samro terkejut menghadapi perlawanan yang tak mereka duga, cepat, terukur, tanpa emosi. Setiap gerakan seperti telah direncanakan jauh hari. Terminal berubah menjadi arena, namun bukan kekacauan, ini eksekusi terhadap kesalahan. Samro mencoba bertahan, menyerang dengan brutal, tapi ia tersandung oleh ketenangan lawannya. Mang Juli bergerak seperlunya, tak lebih, tak kurang. Setiap langkah Samro dijawab dengan penguasaan ruang dan waktu. Untuk pertama kalinya, Samro mengerti, ia bukan sedang melawan penjual kue, ia sedang membayar harga karena telah memilih musuh yang salah. Ketika matahari merendah, darah pertama menyentuh lantai terminal. Bukan karena amarah, melainkan karena keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Terminal Sido Mukti menyaksikan awal dari akhir, dan kesalahan Samro kini telah berubah menjadi takdir yang tak terhindarkan. Benturan itu memecah sisa ketenangan yang masih bertahan di terminal Sido Mukti. Suara teriakan menggema, bercampur derap kaki yang berlarian mencari selamat. Lantai yang biasa diinjak penumpang kini menjadi saksi kekacauan yang tak terelakkan. Debu berputar di udara, dan dalam pusaran itu, darah pertama jatuh, merah, hangat, dan nyata. Terminal tak lagi sekadar tempat singgah, ia berubah menjadi medan penentuan. Anak buah Samro menyerbu dengan brutal, mengandalkan jumlah dan kebiasaan menakut-nakuti. Namun mereka berhadapan dengan gerakan yang terlatih dan tenang. Orang-orang asing yang sejak pagi berbaur kini bergerak serempak, menutup celah,
melindungi warga, dan memukul balik dengan presisi. Tak ada teriakan kemenangan, tak ada amarah berlebihan. Hanya efisiensi yang dingin. Mang Juli berada di pusat pusaran itu. Ia tak mengejar, tak pula memamerkan kekuatan. Setiap langkahnya seperti membaca niat lawan sebelum niat itu selesai terbentuk. Satu gerakan cukup untuk melumpuhkan, satu dorongan untuk menghentikan. Darah yang mengalir bukan hasil kebrutalan, melainkan konsekuensi dari perlawanan yang dipaksakan. Samro mencoba mengendalikan keadaan, berteriak memberi perintah yang saling bertabrakan. Wajahnya memerah, napasnya memburu. Ia tak lagi menjadi pusat teror, ia kini hanya satu dari sekian banyak yang terjebak. Saat ia melihat anak buahnya satu persatu terdesak, keyakinannya runtuh, digantikan rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di pinggir terminal, para pedagang dan sopir bersembunyi, menyaksikan dengan mata membelalak. Mereka melihat perbedaan yang tak pernah mereka pahami sebelumnya, kekerasan yang sembrono melawan kekuatan yang terukur. Tak ada teriakan pamer, tak ada kebanggaan palsu. Hanya ketegasan untuk mengakhiri ancaman. Samro menerobos maju, berusaha mencapai Mang Juli. Serangan kasarnya dibalas dengan langkah kecil yang memotong jalur, menghilangkan keseimbangan. Tubuh Samro terhuyung, nyaris jatuh. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Dalam tatapan Mang Juli, Samro melihat akhir, bukan kematian semata, melainkan runtuhnya semua yang ia bangun dengan teror. Suara sirene mulai terdengar jauh, samar, seperti peringatan dari dunia luar yang terlambat. Pertarungan belum selesai, namun arah sudah jelas. Terminal Sido Mukti menahan napas, menyadari bahwa darah pertama hanyalah pembuka. Akhir dari kekacauan ini akan menuntut harga, dan harga itu akan dibayar lunas. Saat matahari menyentuh ufuk, lantai terminal basah oleh jejak peristiwa yang tak bisa dihapus. Mang Juli berdiri tegak di tengahnya, wajahnya tetap tenang. Darah telah mengalir, dan ketika darah pertama jatuh, tidak ada lagi jalan kembali. Sirene semakin dekat, namun kekacauan belum menemukan akhirnya. Terminal Sido Mukti kini benar-benar berubah wajah. Bangku penumpang terbalik, papan jadwal retak, dan lantai yang biasanya dipijak ribuan orang kini dipenuhi jejak langkah panik. Teriakan minta tolong bersahutan, bercampur dengan napas berat orang-orang yang berlari menyelamatkan diri. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada kabar. Anak buah Samro mulai tercerai-berai. Beberapa mencoba bertahan, namun sebagian besar memilih mundur, menyadari mereka tak lagi menghadapi mangsa. Setiap sudut terminal terasa diawasi, setiap jalur terasa tertutup. Formasi rapi yang bergerak senyap itu menekan tanpa perlu teriakan, memutuskan keberanian yang tersisa. Kekuasaan yang dibangun Samro dengan ancaman, runtuh oleh disiplin yang dingin. Mang Juli melangkah maju, menghentikan benturan yang tak perlu. Satu isyarat tangannya cukup untuk menghentikan kejaran. Ia tak menginginkan korban tambahan. Tujuannya bukan pembantaian, melainkan penegasan, terminal ini bukan wilayah teror. Warga harus selamat, pesan harus jelas. Samro terdesak ke dekat loket tua. Napasnya tersengal, matanya liar mencari celah. Ia mencoba mengumpulkan sisa wibawa, namun suaranya pecah saat berteriak. Mundur, mundur, perintahnya terdengar hampa, tak ada yang menjawab. Kesetiaan yang dibeli dengan ketakutan selalu pergi saat takut berubah arah. Di sekeliling mereka, orang-orang yang bersembunyi mulai mengintip. Mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka saksikan, preman yang biasanya tak tersentuh kini gemetar. Bukan karena pukulan, melainkan karena kehilangan kendali. Terminal seolah ikut menilai, dan memilih berpihak pada ketenangan yang selama ini dijaga. Mang Juli berhenti beberapa langkah dari Samro. Tak ada ancaman verbal, tak ada ejekan. Hanya diam yang menekan. Hentikan, katanya singkat. Bukan permintaan, bukan perintah yang keras, melainkan penutup dari sebuah bab kekacauan. Samro menelan ludah, menyadari bahwa setiap gerakannya kini diawasi. Sirene kini jelas. Lampu biru merah memantul di dinding terminal, menandai batas antara dunia liar dan hukum. Beberapa orang bergegas membantu yang terluka ringan, saling menuntun, saling menguatkan. Di tengah ketakutan, empati muncul, sebuah tanda bahwa terminal masih punya jiwa. Saat aparat memasuki area, Mang Juli melangkah mundur, memberi ruang. Ia tak melarikan diri, ia berdiri di tempatnya, menatap terminal yang ia cintai. Kekacauan ini hampir selesai, darah telah tumpah, ketakutan telah memuncak. Dan kini,
Akhir yang menentukan sudah di depan mata, bukan hanya bagi Samro, tetapi bagi Terminal Sido Mukti sendiri. Lampu biru merah menari liar di dinding Terminal Sido Mukti, memecah bayangan yang sejak tadi menekan dada semua orang. Aparat mulai menguasai area, teriakan perintah menggema, senjata diarahkan ke tanah, dan garis pembatas dipasang cepat. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, waktu seakan berhenti pada satu titik, jarak beberapa langkah antara Samro Gimbal dan Mang Juli. Samro berdiri terpaku, rambut gimbalnya basah oleh keringat, dadanya naik turun tak beraturan. Semua keberanian yang biasa ia pamerkan menguap, digantikan tatapan kosong orang yang baru menyadari akhir cerita. Ia menoleh ke sekeliling, tak ada lagi anak buah yang siap melindungi, tak ada lagi teriakan yang ditakuti. Yang tersisa hanya dirinya dan kesalahan yang ia buat sendiri. Mang Juli melangkah mendekat, perlahan, terukur. Setiap langkahnya seperti penutup lembaran lama. Ia menatap Samro tanpa kebencian. Tidak ada dendam di sana, hanya kelelahan seseorang yang telah terlalu lama memikul beban masa lalu. "Aku sudah memperingatkan," ucapnya lirih. Kalimat itu tak mengancam, tapi menelanjangi kenyataan. Samro tertawa kecil, getir. "Kalau gue tahu," katanya terputus. Kalimat itu tak pernah selesai. Dalam dunia mereka, kata "kalau" tak pernah mengubah apapun. Samro menyadari, ia bukan kalah oleh kekuatan semata, melainkan oleh kesombongan, oleh kebiasaan meremehkan orang yang tampak lemah. Aparat mendekat, meminta Mang Juli mundur. Ia menuruti tanpa perlawanan. Samro mengangkat tangannya perlahan, pasrah. Di mata banyak orang, inilah pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Samro Gimbal, simbol teror, berdiri tak berdaya. Bukan karena dipukul hingga jatuh, melainkan karena kehilangan pijakan moral dan kuasa. Di sudut terminal, warga mulai berkumpul. Ada ketakutan yang belum sepenuhnya reda, namun ada juga rasa lega yang tumbuh perlahan. Mereka menyadari bahwa kekerasan bukan dihentikan oleh kekerasan yang lebih besar, melainkan oleh ketegasan yang tahu kapan berhenti. Mang Juli telah menunjukkan batas itu, tanpa sorak, tanpa panggung. Saat borgol mengatup di pergelangan Samro, suara logamnya terdengar nyaring. Sebuah era kecil berakhir. Samro menunduk, dan untuk sesaat, ia tampak sangat manusia, rapuh, kalah, dan sendirian. Terminal Sido Mukti menghela napas panjang, seolah beban bertahun-tahun dilepaskan. Mang Juli berdiri di kejauhan, menatap lantai terminal yang masih basah oleh jejak kekacauan. Ia tahu, kisah ini belum benar-benar selesai. Masih ada pertanggungjawaban, masih ada harga yang harus dibayar. Namun satu hal pasti, dua jalan telah bertemu hari ini, dan hanya satu yang memilih berakhir dengan tanggung jawab. Hujan turun tiba-tiba, seolah langit ikut membersihkan Terminal Sido Mukti dari sisa-sisa kekacauan. Air mengalir di sela lantai, membawa debu, jejak sepatu, dan noda yang tak lagi perlu dipertahankan. Di balik garis pembatas, warga berdiri diam, menyaksikan akhir yang terasa ganjil, sunyi, namun penuh makna. Tidak ada sorak kemenangan, hanya kelegaan yang jatuh perlahan seperti hujan itu sendiri. Samro Gimbal digiring aparat melewati kerumunan. Rambut gimbalnya yang dulu jadi simbol teror kini menempel basah di wajahnya. Tatapannya kosong, tak lagi mencari lawan atau pengikut. Ia menoleh sekali ke arah terminal, wilayah yang ia kira akan ia kuasai, lalu menunduk. Dalam langkah-langkah itu, runtuhlah sebuah mitos yang dibangun dari ketakutan. Beberapa anak buah Samro juga ditangkap. Sebagian lainnya kabur, meninggalkan motor dan senjata yang tak lagi mereka banggakan. Kekuasaan yang tak berakar pada kepercayaan memang mudah tercabut saat badai datang. Malam itu, jaringan yang terlihat kokoh ternyata rapuh, terurai tanpa perlu dikejar jauh. Mang Juli berdiri di bawah kanopi kiosnya yang tertutup. Ia menyaksikan semua dari kejauhan, wajahnya tenang namun lelah. Di pundaknya terasa beban yang tak ringan, beban keputusan yang akhirnya diambil. Ia tahu, kejatuhan Samro bukan sekadar kemenangan atas satu orang, melainkan penutupan pintu bagi pola kekerasan yang mengintai terminal ini. Seorang sopir tua mendekat, menunduk hormat tanpa kata. Mang Juli membalas dengan anggukan kecil. Tak ada pujian yang ia cari. Ia paham, penghormatan sejati datang dari ketenangan yang kembali, bukan dari cerita heroik yang dibesar-besarkan. Ia ingin terminal ini dikenang aman, bukan sebagai arena pertumpahan. Di pos sementara, aparat mencatat, memeriksa, dan memastikan semua warga aman. Prosedur berjalan rapi. Hukum mengambil alih panggung,
menandai garis tegas bahwa kekacauan tak akan dibiarkan tumbuh kembali. Terminal Sidomukti perlahan kembali bernapas normal. Hujan mereda, lampu-lampu terminal memantul di genangan, menciptakan bayangan baru, lebih jujur, lebih tenang. Orang-orang mulai kembali, saling membantu menata bangku, mengangkat papan, membersihkan sisa-sisa kerusakan. Solidaritas yang lama tertidur kini bangkit, mengisi ruang yang ditinggalkan ketakutan. Mang Juli menarik napas panjang. Kejatuhan itu telah terjadi, namun ia tahu, akhir sejati bukan pada borgol atau penangkapan, melainkan pada pilihan setelahnya. Dan pilihannya sudah jelas, bertanggung jawab, menutup lingkaran masa lalu, dan memastikan terminal ini tak lagi jadi panggung bagi teror. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang berbeda di terminal Sidomukti. Udara masih lembab sisa hujan semalam, namun bau logam dan ketegangan perlahan menghilang, tergantikan aroma kopi panas dan kue yang kembali dipanaskan. Garis pembatas sudah dilepas, sirene tak lagi terdengar. Terminal berdiri luka, tapi hidup, seperti tubuh yang baru saja melewati operasi besar. Mang Juli datang lebih awal. Ia membuka kiosnya pelan, menata papan kayu yang kemarin retak. Beberapa pedagang membantu, tanpa diminta, menyodorkan paku, kain lap, dan senyum canggung. Tak ada kata-kata besar, hanya kerja bersama yang sunyi. Darah terakhir yang tumpah kemarin seakan telah dibersihkan oleh hujan, meninggalkan pelajaran, bukan dendam. Aparat kembali untuk pemeriksaan akhir. Prosedur berjalan rapi, pertanyaan dijawab seperlunya. Mang Juli berdiri tenang, tak menghindar, tak berkelit. Ia tahu, ketenangan sejati lahir dari tanggung jawab. Ketika diminta ikut ke pos untuk dimintai keterangan lanjutan, ia mengangguk tanpa ragu. Warga menatapnya, bukan dengan takut, melainkan dengan hormat yang hening. Di dalam pos, Mang Juli menceritakan semuanya singkat dan jelas. Tanpa membesar-besarkan peran, tanpa menutup-nutupi masa lalu. Ia tak mencari pembenaran, ia hanya ingin memastikan satu hal, terminal ini tak lagi jadi ladang teror. Pernyataannya menjadi penutup yang rapi bagi rangkaian kekacauan. Sementara itu, kabar penahanan Samro menyebar luas. Jaringan yang tersisa memilih menghilang. Tidak ada perlawanan lanjutan, tidak ada balasan. Dunia gelap paham sinyalnya, terminal Sidomukti bukan wilayah yang bisa disentuh. Bukan karena ketakutan baru, melainkan karena batas yang telah ditegaskan. Menjelang siang, Mang Juli kembali ke terminal. Ia disambut anggukan dan senyum kecil. Seorang anak kecil datang membeli kue, menatapnya dengan mata polos. Mang Juli tersenyum, senyum yang sama seperti dulu, namun kini terasa lebih ringan. Seolah beban bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Terminal kembali ramai. Kenek memanggil rute, sopir bercanda, penumpang bergegas. Suara-suara itu menyatu, menandai ritme yang pulih. Damai bukan berarti lupa, melainkan ingat tanpa takut. Terminal Sidomukti memilih melangkah dengan ingatan yang matang. Saat matahari condong ke barat, Mang Juli menatap sekeliling, bangku, kios, lorong, semuanya kembali pada fungsinya. Darah terakhir telah tertinggal sebagai pelajaran, bukan ancaman. Dan di atas lantai yang telah dibersihkan, damai kembali menjejak, pelan namun pasti. Pagi itu terminal Sidomukti benar-benar terasa seperti dulu, atau mungkin lebih baik dari dulu. Cahaya matahari jatuh lembut di lantai yang telah dibersihkan, memantul pada bangku-bangku yang kembali rapi. Orang-orang berjalan tanpa menoleh cemas ke belakang. Ketakutan yang sempat berdiam kini pergi, meninggalkan ruang bagi rasa aman yang dibangun ulang bersama. Mang Juli berdiri di kiosnya, melayani pembeli dengan senyum yang tak dibuat-buat. Tangannya cekatan, suaranya tenang. Namun di balik rutinitas itu, ia tahu hidupnya telah berubah. Bukan karena kekuasaan kembali, melainkan karena sebuah lingkaran akhirnya tertutup. Ia memilih akhir, bukan dibiarkan dipilihkan oleh masa lalu. Beberapa orang yang mengetahui sedikit tentang siapa Mang Juli dulu memilih menjaga jarak dengan hormat. Mereka paham, ada kisah yang tak perlu diulang, cukup dipahami. Mang Juli pun tak ingin dikenang sebagai legenda gelap yang bangkit, melainkan sebagai penjual kue yang menjaga terminal tetap aman. Itulah identitas yang ia pilih, dan ia pertahankan. Menjelang siang, seorang aparat datang membawa kabar singkat, proses hukum berjalan, dan terminal akan terus diawasi. Mang Juli mengangguk, berterima kasih. Ia tak merasa menang, ia merasa selesai. Dalam hidupnya, itu jauh lebih berharga. Seorang sopir muda menghampiri kios, membeli kue untuk bekal jalan.
Terima kasih, Mang, katanya tulus. Mang Juli tersenyum, menepuk bahu pemuda itu. Hati-hati di jalan, balasnya. Kalimat sederhana, namun syarat makna, pesan untuk melangkah tanpa membawa kebencian. Sore turun perlahan. Terminal kembali dipeluk rutinitas, keberangkatan, kedatangan, perpisahan kecil yang berulang. Tak ada yang tahu pasti bagaimana masa depan, tapi semua tahu satu hal, hari ini, mereka aman. Dan keamanan itu, lahir bukan dari teror, melainkan dari keberanian memilih batas. Mang Juli menutup kiosnya saat langit mulai jingga. Ia menatap papan nama kayu tua yang masih bertahan. Kue tradisional, Mang Juli. Ia tersenyum kecil, nama itu cukup, tak perlu gelar,